Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pembahasan tentang computer vision menggunakan deep learning ya, menggunakan TensorFlow 2. Nah, untuk video kali ini saya menggunakan presentasi dari Brad Miro, Google ya, dari Google. Ketika ada Spark and AI Summit Europe Oktober tahun lalu. Saya adaptasi, saya ubah sedikit ya, supaya sesuai dengan konteks pembelajaran hari ini. Oke, gitu. Ini jadi TensorFlow, saya rasa Anda tidak asing dengan istilah TensorFlow ya. TensorFlow ini open source, library untuk deep learning. Di dalamnya juga sebenarnya ada untuk machine learning juga sebenarnya. Tapi lebih banyak digunakan untuk neural network. Dia bisa mensupport GPU atau TPU-nya. Rilisnya adalah tahun 2015, jadi cukup muda memang TensorFlow ini. Kontributornya udah banyak sekali, 2000-an lebih, dan versi 2 rilis September 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang lalu. Nah, ini adalah roadmap-nya pengembangan TensorFlow mulai dari tahun 2015 sampai rilis kemarin ya, tahun kemarin yang versi 2. Oke, nah ini kira-kira gambaran dari penggunaan. Mungkin ini kalau pengguna dari mana-mana ya, mungkin ini adalah yang commits atau ya nggak tahu, mungkin ini adalah heat map dari yang terkait sama TensorFlow ya. Ini adalah statistiknya, downloadnya udah lebih dari 41 juta, kontributornya juga banyak. Nah, khusus untuk TensorFlow 2 itu lebih mudah dibanding TensorFlow 1. API-nya disimplified, lebih mudah ya, lebih sederhana, fokus pada keras, ini bukan keras ya, keras. Fokus di keras dan eager execution. Anda bisa telusuri apa itu eager execution. Lawannya ya lazy execution. Eager itu eksekusinya agresif ya. Kalau lazy dia hanya akan dieksekusi ketika ada fungsi run-nya. Ada memang secara eksplisit dipanggil memang itu eksekusinya. Kalau eager execution belum dipanggil pun dia sudah melakukan eksekusi di background. Nih, kemudian powerful, flexibility dan performance, bisa skalabilitasnya itu tinggi sekali ya. Exaflops ini eksekusi satu flop itu eksekusi tiap programnya, satu program tiap detik ya. Flops itu satuan eksekusi program per detik atau satuan waktu gitu. Kemudian skalabilitasnya sudah dites di Google Scale, bisa dideploy kemana-mana juga. Nah, ini nih yang menarik ya. Arsitekturnya, jadi TensorFlow itu sebenarnya dibangun fundamentalnya adalah TensorFlow yang C++, yang paling rendah. Sedangkan untuk program yang dipakai ada di sini, yang untuk kita eksperimen itu ada di high level API. Kita bisa menggunakan Keras atau estimator API-nya, dan di antara kedua high level dan C++ layernya ada Python wrapper yang menerjemahkan library di atas ini supaya bisa terhubung dengan kelas aslinya yang C++ itu. Ini untuk TensorFlow, jadi bisa di-extend, ditaruh di server ya, di-extend, kemudian bisa diimplementasikan di perangkat bergerak, atau juga TensorFlow juga bisa diterapkan pada JavaScript untuk web ya. Jadi sudah multi platform sebenarnya TensorFlow ini. Di tahapan training untuk TensorFlow itu ada beberapa hal di situ. Mulai dari read preprocess data, kemudian ada estimatornya, kemudian ada juga metode atau strategi distribusi komputasinya. Ya, distribusi komputasi itu maksudnya misalnya kita ada banyak iterasi ya, 1 juta iterasi. Kalau kita lakukan di satu PC itu namanya
tidak terdistribusi, single satu komputasi. Kalau terdistribusi maka dia akan disebarkan ke beberapa komputer yang memiliki arsitektur sama, ada TensorFlow-nya juga. Mereka akan mengerjakan misalnya dari 1 juta ini ada 10 klien yang mengerjakan program itu, tapi mereka mendapatkan porsi 1/10 dari 1 jutanya. Jadi masing-masing TensorFlow kayaknya akan mendapatkan 100.000 misalnya 100.000 iterasi, sedangkan yang lainnya iterasi yang sisanya. Distribusinya bisa berbasis CPU, GPU atau TPU. TPU ini Anda bisa cari ya. Kalau CPU ini kan Central Processing Unit, GPU ini Graphic Processing Unit. TPU apa? Coba dicari di internet ya. Kemudian shift modelnya. Shift model itu nanti bisa dideploy ke server, ke perangkat semacam perangkat bergerak itu, kemudian di browser dan Node.js server atau bahasa-bahasa yang lain ya. Java bisa, C# bisa, R pun bisa dan sebagainya. Oke, nah TensorFlow 2 ini karena programming language-nya menggunakan Python, maka bisa memang dirancang supaya seperti NumPy dia itu ya. Kalau sudah menginstal TensorFlow, tinggal Anda import library-nya, kemudian panggil tf-constant begini, maka ini akan menghasilkan sebuah matriks. Kemudian lakukan operasi perkalian matriks antara A dan A. Maka hasilnya seperti ini. Ini kan penampakannya seperti NumPy sebenarnya ini. Ini nih. Output seperti ini seperti NumPy. Ya. Kalau kita lihat, kita print tipenya, ya keluarnya ya NumPy juga. Nah, TensorFlow itu berkaitan erat dengan, tidak bisa lepas dari Keras. Keras sebagai core dari TensorFlow-nya. Kalau kita lihat di Keras itu apa sih? Keras ini kan API ya. Di dalamnya itu ada TensorFlow, ada Theano, ada CNTK. Theano ini udah obsolete, udah nggak dipakai, yang dipakai TensorFlow. Kemudian dirilis 2015 dan memudahkan untuk eksperimen jaringan syaraf tiroan. Alurnya yang bisa dilakukan dalam Keras itu seperti alur di machine learning biasa ya. Mulai dari analisis dataset, kemudian menyiapkan datasetnya, create model, bikin modelnya, mentraining gitu ya. Create modelnya belum training ya. Create model itu baru inisialisasi, instansiasi, kemudian dikompilasi modelnya supaya seperti apa. Baru ketika fit ini data masuk. Di training, mulai training. Kemudian evaluasi modelnya, itu nanti akan dihitung performanya sampai summary. Nah, Keras dan TF Keras, Anda bisa Keras ini bisa berdiri sendiri. Kalau ingin ya Anda bisa menginstal sendiri Kerasnya sebagai library independen terpisah dari TensorFlow-nya, atau ketika Anda install TensorFlow di dalamnya sudah ada Keras, tinggal Anda mau pakai atau enggak. Ya, biasanya from TensorFlow import Keras dengan Keras yang di sini itu agak berbeda. Nanti untuk implementasi di kita kelas kita pakai yang Keras punya TensorFlow aja. Instalasi TensorFlow sudah saya share di video ini, khusus untuk instalasi pada mesin-mesin yang sudah menginstal Anaconda Python 37 atau di atasnya. Ya, gampang kok instalasinya, nggak susah. Dan cara menguji apakah TensorFlow-nya sudah aktif atau enggak, dan caranya bekerja dalam environment TensorFlow juga saya jelaskan di video ini. Oke, contoh nih seperti ini ya. Gampang, jadi saking gampangnya itu seperti di scikit-learn juga. Import library TensorFlow dan NumPy seperti biasa. Kemudian ini adalah parameter-parameter yang akan kita pakai untuk setting, untuk bikin modelnya. Tadi kan di sini. Nah ini loh, create modelnya. Nah, masuk sini. Ini masih parameter untuk create modelnya. Baru nanti
parameter-parameter digunakan untuk menginisialisasi model. Kemudian dataset, TensorFlow ini punya juga dataset contoh untuk eksperimen-eksperimen ya. Kita tinggal pakai contoh TF-Keras datasets MNIST load data. Nah, maka ini akan meload data-data gambar untuk handwritten digit, untuk tulisan tangan angka ya. Di sini akan di load, kemudian langsung dipisah menjadi train data sama test data. Ini train data dan test data langsung dipisah ketika kita load. Nah, kemudian yang di sini Xtrain dan Xtest itu kita dinormalisasi dulu datanya. Kalau di sini kan nilainya punya range yang berbeda-beda ya ketika load data mentahnya. Supaya sama range-nya, maka di Xtrain input dan output. Inputnya untuk train set dan test setnya itu dinormalisasi dengan supaya punya range yang sama semuanya. Nah, kemudian kita inisialisasi ini TF-Keras models sequential, itu maksudnya adalah layer-layer yang kita bangun itu sifatnya adalah linear stacks atau tumpukan layer yang linear. Makanya kita panggil sequential. Kemudian yang flatten ini adalah layer pertama. Di dalam modelnya kita masukkan layer pertama, ini layer yang berhubungan langsung dengan inputnya. Input dari ini. Flatten itu maksudnya tadinya gambar yang kita load yang MNIST tadi itu kan 2 dimensi. Ada panjang dan tingginya. Maka untuk diproses ke dalam NN, maka di flatten dulu. Di flatten berarti diubah menjadi 1 dimensi arraynya. Tadinya kalau misalnya arraynya 4x4 berarti diubah menjadi 16 kali 1. Itu yang flatten. Sehingga kalau gambarnya ukurannya 28 kali 28 tadi ya di sini. Ini kan ukuran gambarnya kan 28 kali 28. Maka nanti ketika di flatten total pixel yang 28 kali 28 tadi itu akan diubah menjadi 784 array. Array dengan ukuran 784 kali 1. Kemudian layer yang berikutnya itu adalah layer dense 128. Kemudian activation relu. Maksudnya apa di sini? Itu adalah dia akan mengubah 784 pixel yang ada di sini itu menjadi 128 aktivasi dengan activation yang fungsi aktivasinya adalah rectified linear unit. Nah, ini ya. Dan sebuah di dalamnya nanti juga ada satu matrix biasnya ya untuk semua neuronnya. Sehingga kalau kita lihat di dalamnya 128, kemudian inputnya adalah, jadi kalau tadi di sini kan keluarnya 784 ya, inputnya 784. Maka ketika di sini itu parameter yang digunakan itu ada 784 dari input yang layer pertama kali 128 itu sama dengan 100.480, hampir 101.000 parameter. Wow, banyak ya yang digunakan untuk layer yang di hidden layernya ini. Kemudian yang terakhir itu adalah layernya juga dense, tapi jumlah kelasnya kan tadi kita set jumlah kelasnya mana tadi, number of classes 10. Nah, karena 10 maka di sini 10 kan. Kemudian activationnya softmax. Maksudnya apa di situ? Di sini dia akan mengubah 128 output dari sini. Ini kan outputnya yang dense yang dari layer hidden itu kan keluarnya adalah 128 output. Itu akan diubah menjadi prediksi final berupa angka 0 sampai 9.
Tapi menampilkannya itu tidak berupa angka 0 sampai 9, bukan, tapi adalah berupa array yang panjangnya adalah 10 ya. 0, 0, 0. Contohnya misalnya outputnya bernilai 3, berarti dia 0, 1, 2, 3. Nah gini, sisanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau kalau jadi array satu dimensi berukuran 10, tapi ketika kalau kita terjemahkan itu jumlah dari nilai yang ada di sini itu adalah sama dengan 1, jumlahnya tetap 1. Nah, jumlahnya tetap 1. Ya. Kemudian softmax activation function ini sifatnya itu akan, jadi intinya si outputnya itu nanti kalau dijumlah ya akan 1 gitu. Berapapun ini dia akan dikonversi supaya jumlahnya menjadi 1 total gitu ya. Kemudian kita lihat nih. Kalau kita summary ya, summary hasilnya ya, maka nanti akan keluar seperti ini. Tadi kan yang saya jelaskan per layernya. Kalau ingin lihat lebih detail, Anda tinggal aja panggil fungsi ini model summary, maka nanti akan keluar nih modelnya sekuensial, kemudian parameter yang digunakan pada layer pertama, layer hiddennya, layer outputnya bagaimana. Itu keluar semua. Parameter yang digunakan totalnya 101.770. Nah, kemudian kalau kita ingin memulai mentraining modelnya, maka kita panggil fungsi model.compile, kemudian optimizernya apa? SGD. SGD itu maksudnya adalah stochastic gradient descent. Ini yang saya jelaskan di mana? Di sebelumnya ya. Stochastic gradient descent ini untuk menghitung untuk proses backpropagasinya. Karena kan neural networknya sifatnya kan setelah forward pass itu kan menghasilkan output, maka nanti untuk mengoptimasi layer-layer yang di belakangnya yang setelah forward tadi, maka dia harus menerapkan ini ya, stochastic gradient descent untuk mengupdate parameter-parameter pada layer yang sudah dilalui sebelumnya. Itu kemudian loss-nya itu adalah untuk metrik sebagai dasar optimasi. Yang digunakan di sini adalah sparse categorical cross entropy. Untuk metriknya kita menggunakan akurasi, tapi antara dua-duanya ini ya, loss sama metrik ini nggak sama. Kalau loss ini hanya digunakan untuk optimasi neural networknya, sedangkan metrik adalah untuk melihat performa model. Untuk melihat performa model aja, seberapa bagus dia, dan biasanya nanti dia akan dihitung berdasarkan test set yang sudah disediakan. Nah, ketika kita panggil model detik_fit, kita masukkan X-train sama Y-train-nya. Kemudian ada ini data setnya, training setnya, kemudian epoch 5 itu maksudnya 5 iterasi untuk proses training. Sedangkan verbose untuk melihat progress barnya. Dan validasi data ini nanti kita pakai dataset yang lain ya, test setnya. Jadi kalau boleh bisa saya simpulkan bahwa untuk optimasinya loss itu berdasarkan ini yang dipakai X-train dan Y-train, sedangkan akurasi adalah berdasarkan ini untuk accuracy. Nah, gitu ya. Oke, itu sekilas untuk TensorFlow-nya. Gambaran bagaimana TensorFlow itu digunakan nanti di awal kita kira-kira seperti ini. Nanti kita lanjutkan pada aplikasi yang menguji bagaimana dia prediksi yang data digit itu ya, handwritten digit. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.